Tidak apa-apa kita berbuat dosa karena kita ini bukan nabi, boy. Nah, yang jadi apa-apa itu kalau setelah berbuat dosa kita susul dengan dosa yang lainnya. Betul. Dengan filsafat kagok borontok kapalang caramang, kagok jibrag diedankeun sakalian well menyala abangku gitu ya. Bahasa di mana Haji? Jolaya welan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren Saya Aang Ridwan di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, Seri sajiannya. Kulkas Ngadem yuk. Oke Sobat Ngadem, topik Kulkas kali ini kayak Google Map Pak Haji. Oh. Jadi kalau Google Map kita pakai terus kita salah jalan, ada rute perubahannya Pak Haji. Jadi jalur alternatif, jalur perubahannya. Betul. Yang paling cepat gitu. Nah ini sesuai dengan tema yang akan kita bahas untuk Kulkas kali ini. Rute perubahan. Ini bagus nih temanya nih. Pak Haji, kenapa mengangkat tema ini dan tentunya punya catatan apa terkait tema ini Pak Haji? Masa rutagir. Masa rutagir. Perubahan atau rute perubahan. Rute perubahan. Begini Mang, hidup ini cair, semesta bergerak, realitas berubah. Kata-kata awalnya sudah enak nih. Makrokosmos itu adalah realita yang dinamis, tidak statis. Kita sebagai mikrokosmos harus ikut cair, bergerak dan berubah. Karena itu kata Gandhi, jika kamu ingin dunia berubah, jadilah perubahan itu sendiri. Kan kata Allah di Al-Anfal 53, dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah tidak sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah segala apa yang ada pada diri mereka. Di Ar-Ra'd ayat 11 kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum melainkan kaum itu sendiri yang merubahnya. Maka bila dunia sekarang Mang belum berpihak kepadamu, segera lakukan perubahan. Sebab kelinci yang terluka sekalipun bisa sebrutal serigala bila mau berubah. Waduh. Sebaiknya seekor serigala yang brutal sekalipun ia akan punah jika ia enggan untuk berubah. Setiap kita harus melakukan perubahan. Bila hari ini nasib kita baik, harus berubah ke arah yang lebih baik. Apalagi kalau nasib kita hari ini tidak baik, berubahlah ke arah yang baik. Nah, untuk perubahan itu kita butuh rute. Untuk perubahan itu kita butuh stasiun, kita butuh terminal-terminal, dan itulah yang akan kita kaji pada Kulkas kali ini. Gitu. Jadi perubahan ke arah yang lebih baik, Pak Haji ya. Luar biasa nih temanya nih. Lantas Pak Haji Aang, dari rute mana kita harus memulai perubahan ini nih? Kalau ibarat Google Map kita harus ngetik apa dulu nih? Dalam kearifan para ulama klasik, ya, kata mereka rute perubahan paling awal itu imtilaqus syaghafi, yakni memiliki hasrat. Jadi ketika Amang ingin berubah, milikilah hasrat untuk berubah. Sebab tidak ada perubahan tanpa adanya hasrat yang kuat untuk berubah. Mang tidak ada belah duren bagi mereka yang hilang hasrat untuk makan duren.
Benar nggak? Dan tidak suka duren. Tidak ada malam pertama bagi pengantin yang hilang hasrat karena kecapean resepsian. Nggak ada. Iya, iya. Nah, dengan hasrat yang kuat, Mang, sampah bisa menjadi berkah, pahit bisa menjadi manis, tembaga bisa menjadi emas, bahkan kotoran bisa menjadi berlian. Waduh. Serius, Mang. Suatu saat saya pernah diundang, Sobat Ngadem, untuk ceramah Walimatus Safar. Ya. Ada seorang bos yang mau berangkatkan 15 orang karyawannya berangkat umroh. Wah, itu bosnya semoga. Amang tahu apa pekerjaan dari bos itu? Apa, Pak Dia Haji? juragan rongsokan. Rongsok. Rongsokan. Jadi dengan hasrat yang kuat untuk berubah, sampah bisa menjadi berkah, rongsokan bisa menjadi ongkos untuk ke Mekah. Jadi rongsokan ditambah hasrat untuk berubah bisa ke Mekah. Hebat, Benar bos nggak? rongsok. Karena hasrat. Iya, iya. Bahkan mutawib saya di Madinah pernah ngobrol, pernah nganter jamaah beli emas ratusan gram, bahkan juga beli berlian. Seluruh keluarganya yang puluhan pada waktu itu berangkat umroh dibeliin emas. Ada yang kalung lehernya itu segede gaban. Segede Gelang pisin. keroncong ngoroncong gitu. Kemudian jari-jarinya penuh cincin. Iya. Leher sama kakinya juga dibeliin Betul. gelang. Bahkan ada yang dibeliin permata. Heeh. Nah, Mang, puluhan keluarganya yang ikut umroh saat itu, ya, yang dibeliin perhiasan itu, siapa sebetulnya yang berangkatkan umroh pada saat itu? Siapa, Pak Haji? Kata teman saya, dia adalah bos dotinja. Sedot tinja. Ya, profesinya dia adalah punya tangki yang nyedot tinja gitu. Iya. Lalu kan kotoran itu. Dengan hasrat untuk berubah, kotoran tinja itu kan bisa berubah menjadi permata. Kuning tinja berubah jadi kuning emas. Itu asli, Man. Maka kita kan suka lucu lihat apa quote di mobil sedot tinja itu. Iya, banyak. Lo ngising, gua healing. Lo boker, bini gua beri skincare. Nah, jadi, Mang, bangunlah hasrat untuk berubah. Itu terminal pertama. Lalu miliki imajinasi, sebab ternyata dibutuhkan imajinasi untuk juga memiliki hasrat. Lalu mulailah dari hal kecil namun realistik. Jangan takut untuk gagal dan miliki support system yang baik. Oke. Nah, insya Allah kita akan memiliki hasrat. Dari hasrat itu kita bisa melakukan perjalanan menuju perubahan gitu. Oke, jadi berangkat dari hasrat terlebih Betul. dahulu yang dibarengi tadi imajinatif dan ada support sistemnya Support Pak Haji ya. system. Nah, kalau sudah kita mempunyai hasrat tadi Pak Haji ya, tadi keren banget tuh dari kuning tinja jadi kuning emas gitu ya. Dan permata. Dan permata itu kan berawal dari hasrat. Dari mana lagi setelah dari hasrat Pak Haji? Setelah kita ngebangun hasrat, kata para ulama, rute perubahan berikutnya adalah bina utobai, yakni membangun tabiat, Mang, membangun karakter. Nah, ini yang agak susah. Suatu ketika Einstein kan pernah berkata, saya catat, banyak orang mengira bahwa kepintaranlah yang membuat seseorang menjadi ilmuwan besar. Kata Einstein, mereka semua itu keliru. Sesungguhnya seorang ilmuwan menjadi besar bukan karena kepintarannya, tetapi karena tabiat atau karakternya. Gitu. Saya bisa narik kesimpulan begini, Mang. Pengetahuan akan memberimu kekuatan yang tertandingi, namun tabiat akan memberimu energi yang tak tertandingi. Tabiat. Jadi setelah hasrat, bangun tabiat. Tabiat. Nah, lalu bagaimana proses membangun tabiat itu? Kata para ulama, pertama kenali diri. Kenali kelebihan diri, kenali kekurangan diri, terus kita melakukan inner journey, perjalanan ke dalam diri kita itu. Maka kan di postulat tasawuf, man arofa nafsahu Faqad arofa rabbahu. Luar biasa. Wow. Yang kedua, setelah mengenali diri, miliki prinsip hidup.
Jadi ternyata tabiat itu dibangun di atas prinsip. Makanya orang Sunda kan kaya banget prinsip. Kata orang Sunda, lamun hayang jagong kudu daek ngajegang. Karena nam jagong itu ngajegang gitu. Lamun hayang perah kudu daek perih. Perah itu kan bisa. Ya, makanya kalau Amang ingin punya mantu serba bisa, nikahilah anaknya sama ular kobra. Ngapain anjir? Bahas Berikutnya kan, lamun hayang ngejo kudu bisa ngaji. Itu kan filsafat hidup. Itu adalah prinsip hidup. Lamun hayang hirup kudu wawuh jeung hurup. Nah, prinsip hidup seperti itu menjadi bagian dari bangunan tabiat kita. Lalu berikutnya membangun habituasi. Jadi untuk punya tabiat kudu punya habituasi atau kebiasaan. Mimpi bisa menjadi realiti karena tindakan, sedangkan tindakan dikonstruksi oleh habituasi. Kebiasaan yang baik. Berikutnya, bagian dari membangun tabiat itu bergerak pasti meski dalam gradasi. Bergerak pasti meski bertahap. Kan ada peribahasa, alon-alon, lama-lama nyetadion. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi sirkuit. Jadi bukit. Kan gitu, jadi bukit ya. Maka bergurulah pada air. Air itu kan kalau netes terus netes, batu yang keras juga bisa jadi berbekas gitu. Ya. Air kalau lagi ngalir ditutup dari sebelah sini gitu akan mengalir ke depannya. Tutup depan belakang ngalir ke kanan. Depan belakang kanan air akan ngalir ke kiri. Ditutup keempat-empatnya air akan luber dari atas. Jadi habituasi itu akan membangun kekuatan seperti itu. Akan membangun kekuatan seperti belajar dari air. Mang saya nanya, air apa yang ngantuk kayak kita sekarang? Iron Man. Air yang ngantuk tuh air yang mendidih. Air mendidih. Sebab kalau air yang mendidih suka menguap. Terus Mang, air apa yang pemalu? Air teuing. Bisa. Kalau air apa yang kuat? Iron Man. Ya, Mang. Gitu. Mang, saya niat mau berhenti di pinggir jalan lagi pakai motor, mau pakai jas hujan. Geus pakai jas hujan, hujannya eureun. Gelo, kadang hujan suka ngajak berjanda. Bercanda. Oke, jadi setelah hasrat bangun tabiat, itu rute perubahan yang kedua. Oke Pak Haji, hasrat dan bangun tabiat. Nah sekarang Pak Haji nih, ini pengalaman saya pribadi. Kalau saya dinasehati oleh orang tua, bahkan oleh ini Pak Haji, oleh program ini, oleh Kulkas, oleh Pak Haji Aang gitu ya. Kadang itu membangun semangat tersendiri bagi saya. Dan apakah itu juga jadi awal perubahan Pak Haji? Rute perubahan itu? Oke, bisa. Nasihat itu seperti nasihot. Ya. Nasihot. Begini Mang, kata para ulama, setelah kita membangun tabiat ya yang bermula dari hasrat, berikutnya kita harus at-tapat tahulin nasihati. Kita itu harus terbuka pada nasihat. Jadi keterbukaan kita pada nasihat bagian dari rute perubahan dalam hidup. Ya. Kan dalam perjalanan perubahan ya, agar kita memiliki inner energy, tidak lowbat, tidak melehoi, tidak letoy, tidak ambruk, tidak terpuruk, setiap kita tuh membutuhkan nasihat. Kan kadang jalan perubahan yang kita tempuh seringkali salah arah. Seringkali belok ke. Ya, seharusnya kita di jalan yang lurus, malah belok ke jalan yang asik. Jalan yang asik itu jalan yang banyak macan ternak. Emak cantik nganterin anak, ini sen ke kanan, dia belok ke kiri. Ya. Di jalan itu kita kan kadang suka gagal fokus. Kenapa? Karena kita banyak minum kopi luwak liuk gitu ya. Harusnya melihat ke depan, Amang malah melotot ke emak-emak yang pakai legging, motif macan tutul baring nuntun gogok. Rambutnya pirang. Kan kata Mang, wih gogoknya montok banget, pasti gigitannya cakram bukan tromol.
Wajah. Itu bukan tentang gonggong gitu. Kan suka lucu ya lihat cim-cim. Nah, mang orang yang terbuka pada nasihat suatu ngadem, ruhaninya itu akan mendapatkan nutrisi. Hatinya itu mendapatkan suplemen, batinnya itu akan mendapatkan vitamin. Sebab lazimnya nasihat adalah pesan tentang energi kelas tinggi. Jadi nasihat itu adalah energi kelas tinggi. Karena itu mang menyertai perjalanan perubahan kita atas kelemahan dan keterbatasan kita itu mutlak menghadirkan membutuhkan kehadiran guru, mutlak membutuhkan kehadiran mentor, mutlak membutuhkan kehadiran konsultan, mutlak membutuhkan kehadiran guide yang bisa membanjiri kita dengan nasihat. Nasihat dari mereka semua itu adalah bagian dari bentuk kasih sayang. Maka setiap nasihat harus diterima secara lapang kalau kita ingin berubah. Dan ingat mang, nasihat yang paling utama itu adalah agama. Sebab ad-dinu huwan nasihah. Agama itu adalah nasihat itu sendiri. Jadi mereka yang hidupnya dekat dengan agama, hidupnya itu akan banyak ditaburi dengan nasihat. Pada saat tadabbur Quran mendapatkan nasihat dari Al-Quran. Pada saat buka hadis dapat nasihat dari hadis. Pada saat ikut kajian dapat nasihat dari kajian. Maka rute perubahan itu harus terbuka pada agama, harus terbuka pada nasihat, harus terbuka pada petuah-petuah dari orang yang cinta kepada kita. Jangan lupakan nasihat Sobat Ngadem ya ternyata. Kadang Pak Haji kita tuh jarang gitu ya ke majelis. Jadi melupakan nasihat padahal itu adalah rute perubahan itu sendiri Pak Haji. Oke Pak Haji, apalagi nih rute perubahan selanjutnya yang perlu saya ketahui Pak Haji? Kata para ulama, berikutnya setelah kita terbuka pada nasihat, al-ibtiadu anil maksiyati. Kita itu ibtiad, menghindar, menjauh dari maksiat. Ya, segala bentuk kemaksiatan mang yang dipraktekkan dalam hidup kita itu akan berbuah lahirnya bangunan kesulitan untuk perubahan. Jadi pelajar ketika akan berubah tapi banyak maksiat akan semakin sulit melakukan perubahannya. Sebab di An-Nisa ayat 111 Allah menegaskan, wa may yaksib isman, siapa saja yang gemar berbuat dosa, siapa saja yang gemar berbuat maksiat, siapa saja yang produktif durhaka, fa innama yaksibuhu ala nafsi, maka dia sedang membangun kesulitan hidupnya di masa yang akan datang untuk dirinya sendiri. Maka di rute perubahan harus ibtiadu anil maksiat. Harus menghindar dari kemaksiatan. Karena di rute perubahan gitu ya, setiap kita jangan mengikuti jejak hawa nafsu kita. Jangan sekali-kali kita berkolaborasi dengan iblis, sebab endingnya perjalanan kita akan tragis. Ya, bila kita berhasil, kita kolab nih dengan iblis, sering menjebak kita untuk angkuh, takabur, besar kepala, jumawa, merasa paling segalanya. Nggak ada tuh. Jadi mereka yang berkolaborasi dengan iblis di jalan perubahannya, kalau dia sukses, takabur. Tetapi mereka yang berkolaborasi dengan iblis, bila perjalanan perubahannya itu tragis, perjalanan perubahannya itu terpuruk, maka dia mencari kambing hitam. Ya, nyalahkan orang lain. Nah, kata Allah masih di Quran surah An-Nisa 112-nya, wa may yaksib khati'atan, dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan au isman atau mengerjakan dosa, summa yarmi bihi bari'an, kemudian dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah. Amang nih ingin berjalan di jalur perubahan karena collab dengan iblis. Setelah itu terpuruk, maka bukan gentle mengakui kelemahan diri, tetapi mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain yang tidak bersalah. Itu gimana kata Quran, Pak? Qadih tamalu buhtana wa isma mubina, maka sungguh Amang telah berbuat kebohongan dan dosa yang sangat nyata. Itu Al-Quran. Nah, ujung dari kegagalan hidup karena berkolaborasi dengan iblis adalah putus asa, frustasi, bahkan depresi. Maka para ulama narik kesimpulan, maksiat adalah pintu yang menutup segala perubahan ke arah yang baik.
Jadi al-ibtiadu anil maksiat. Itulah Hindari maksiat. terminal berikutnya yang harus kita hindari kalau kita berada di rute perubahan. Di rute perubahan adalah menghindari maksiat. Ya jelas ya, kita collab aturan sama YouTuber Pak Haji, sama influencer. Ini collab sama Saiton. Agak susah ya collab sama Mungkin Saiton. agar enak dipanggilnya tonton. Oke, itu yang perlu dihindari dan tahapan itu Pak Haji ya, kita harus menghindari maksiat. Nah Pak Haji Ang, kalau kita menghindari maksiat berarti secara tidak langsung kita menggiring kita untuk selalu taat Pak Haji. Okay. Nah, apakah ini rute perubahan selanjutnya ketaatan ini Pak Haji? Ya, Bang. Rute perubahan berikutnya itu setelah kita al-ibtiadu anil maksiat, Betul. menjauhkan diri, menghindar dari maksiat, kata para ulama adalah as-sabatu 'ala tha'ah. Konsisten dalam taat. Istiqomah dalam taat. Nah, kalau kita sudah bisa menghindar dari maksiat, lazimnya akan memiliki energi untuk konsisten dalam ketaatan. Mang, pada maksiat dan taat itu sama-sama ada kenikmatan, tapi buahnya berbeda jauh. Nah, kalau tadi ya Taat, maksiat ada kenikmatan. Ada kenikmatan. Di taat ada nikmat, di maksiat juga ada nikmat, tapi buahnya beda jauh. Keren nih. Benar. Benar. Nah, Pak Haji. buah dari ketaatan keren banget dalam Quran surah Al-Ahzab 71 Allah menegaskan wa may yuti'illaha. Siapa saja yang taat kepada Allah wa rasulahu dan taat kepada Rasul Allah faqad faza fauzan adima, maka sungguh dia mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi buah dari kenikmatan dalam ketaatan, kemenangan yang besar kata Allah. Hidup kita akan jadi pemenang, bukan jadi pecundang. Nah, di ayat lain An-Nisa 69 kata Allah wa may yuti'illaha, siapa saja yang taat kepada Allah war rasula dan taat kepada Rasul faulaika, maka mereka itu ma'alladina an'amallahu alaihim, akan dikumpulkan atau bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat. Jadi buah dari ketaatan ya kepada Allah gitu, nikmatnya itu beda. Kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang diberi kenikmatan. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para ulama, wasuhada, para pahlawan mati syahid, wassolihin, dan orang-orang soleh, wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman sebaik-baiknya teman. Jadi pada maksiat dan taat itu sama-sama ada kenikmatan. Tapi kenikmatan pada ketaatan kita itu akan dapat kemenangan yang nyata. Yang kedua, kita akan dihimpun dengan orang-orang yang diberikan kenikmatan. Di akhirat nanti, di dunia ini pun sama. Kita akan diberi kenikmatan yang sejati. Maka kata para ulama begini, tirakat yang paling sulit adalah konsisten dalam taat. Tirakat kan kata orang kudu tirakat, tapi tirakat yang paling sulit itu konsisten dalam taat. Itu susah bener Pak Haji. Tirakat yang paling sulit itu adalah benar-benar menjauhi maksiat gitu. Kenapa begitu sulit? Karena hadiahnya tadi hebat, bukan kipas angin dan kaos parpol. Tapi kita ditempatkan dengan orang-orang beruntung. Orang-orang para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Maka tirakat yang paling berat adalah taat, karena hadiahnya luar biasa hebat, bukan kaos parpol. Bener ya. Bang, kalau malam Jumat saya suka tidur pakai kaos hadiah pupuk. Hadiah pupuk? Suka pakai malam Jumat. Kenapa? Karena mau bercocok tanam. Astagfirullah. Tidak terjebak. Langsung nyanyi cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Kaos hadiah pupuk saya pakai tiap malam Jumat. Madu hitam juga. Bercocok tanam, jokesnya Allah Akbar. Oh jadi gitu Pak Haji ya. Betul. Jadi kita harus taat, dan di antara efek dari kita menjauhi maksiat akan terus menjaga ketaatan kita Pak Haji. Nah, apalagi Pak Haji, ada gak yang perlu kita ketahui untuk rute perubahan ini? Oke, berikutnya rute perubahan yang harus dilalui oleh siapapun yang mendamba perubahan ke arah yang baik. Kata para ulama, indama tukhti'u pasari ilat taubah. Bila suatu saat kita berbuat dosa, segeralah bertobat. Tobat, Pak Haji. Mang ginilah, sesoleh apapun kita pasti ada salahnya. Dan sesalah apapun kita pasti akan menjadi pemain naturalisasi.
pasti akan diambil sama Sintayong ya. Sintayong naturalisasi ya. lagi, dikomen lagi sama si itu Pak siapa? Bung Toel. Bung Toel. Nah, sekali lagi, sesalah apapun kita pasti ada solehnya. Bila suatu saat di perjalanan perubahan kita berbuat salah, itu tidak apa-apa. Karena kita itu manusia, bukan malaikat. Bukan yang Nabi jadi Boy. apa-apa itu bukan Nabi Boy. Oke, benar. tidak apa-apa kita berbuat dosa karena kita ini bukan Nabi Boy. Nah, yang jadi apa-apa itu kalau setelah berbuat dosa kita susul dengan dosa yang lainnya. Betul. Dengan filsafat kagok borontok kapalang caramang kagok jibrag diedankeun sakalian well menyala abanggo gitu ya. Bahasa di mana Haji? Jolaya welan segala rupa. Oke, mang kalau kita berbuat dosa ya, segeralah bertobat kepada Allah. Bila di jalan perubahan, entah karena tak berdaya, entah karena situasi, entah karena dipaksa, godaan, entah terpaksa, entah karena godaan, lalu kita berbuat dosa nggak apa-apa, tapi susullah dosa itu dengan taubat, dengan kebaikan. Mereka yang mendapatkan ukbadar, ending yang baik, tempat kesudahan yang baik, puncak kehidupan yang baik, di Ar-Ra'd ayat 22 disebut wayadra'una bil hasanati sayyi'ah, yakni orang-orang yang menolak kejahatan dengan kebaikan, atau orang-orang yang menghapus kejahatan dengan kebaikan, orang-orang yang menghapus dosa dengan tobat kepada Allah, ulaika lahum ukbadar. Iya. Dialah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, ending kehidupan yang happy ending, bukan bad ending atau ujung dari perubahan yang sukses. Gitu. Maka bila berbuat dosa, pasari ila taubah, segera taubat kepada Allah. Ya, intinya seperti itu Pak Haji ya. Kalau kita berbuat dosa, kita bertobat saja. Wajar, kita manusia, bukan Nabi Boy. Ceplak, tinggal diceplak ya. Oke Pak Haji Ang, dari kita mempunyai hasrat sampai kita bertaubat Pak Haji, itu adalah rute perubahan paling baik Pak Haji ya untuk diri kita sendiri gitu. Nah Pak Haji Ang, kira-kira ada kata-kata kulkas untuk sobat ngadem semua terkait rute perubahan ini. Oke. Bang Kevin kata-katanya dong. Sobat ngadem, hasrat, tabiat, nasihat, menghindar dari maksiat, konsisten dalam taat, bila berbuat salah segera tobat, adalah rute perubahan untuk hidup yang bermartabat di dunia dan di akhirat. Ya. Keren juga nih Bang Kevin kata-katanya nih. Dua, sobat ngadem. Ya. Sebuah sangkar baja tidak bisa mengubah Garuda menjadi burung gereja. Tetapi hasrat dan tabiat yang terpelihara bisa memantik ambisi burung nuri untuk menjadi raja wali. Bang Kelvin keren nih kata-katanya nih. Oke. 3, sobat ngadem. Keluh kesah takkan mengurai masalah, apalagi mengubah segalanya menjadi indah. Keluh kesah akan membuat masalah semakin parah dan energimu semakin lemah. Berubahlah saudara. Bang Kelvin kata-katanya. 4, mantan itu guru yang mengajarkan indahnya terluka, yang mengubah kepompong menjadi kupu-kupu. Maka bersyukurlah yang masih punya mantan. Kenapa? Saya nyambung. Menjadi perubahannya mantan. Oh gitu Pak Jang ya. Semoga sobat ngadem semua mendapat hikmahnya dan semoga kita semua menjadi agen-agen perubahan ke arah yang lebih baik Pak Jang ya. Oke, tidak terasa 30 menit kebersamaan kita menemani sobat ngadem semua di rumah. Jawaban atas pertanyaan ini jangan dianggap yang paling benar, tanya pada narasumber yang lain, sebab di kita itu gudangnya para ilmuwan, cendekiawan, para alimin ulama. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Ang Ridwan Official, dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Saya Brand Cianjur undur diri. Saya Ang Ridwan pun undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas, satu-satunya kuliah
yang nggak bikin boring, nggak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun digas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu Kulkas. Seru kajiannya, seri sajiannya Kulkas. Ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.